Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi di Indonesia. Sebelum kita belajar lebih jauh, coba kamu amati keadaan masyarakat tempat tinggalmu. Apakah ada perbedaan antara keadaan sekarang dan keadaan beberapa tahun lalu saat kamu kecil? Perubahan yang terjadi dalam masyarakat merupakan sebuah proses panjang. Proses perubahan sosial budaya berpengaruh terhadap pola kehidupan di masyarakat. Perubahan sosial budaya yang diinginkan adalah perubahan yang menuju ke arah kemajuan. Kemajuan seringkali dikaitkan dengan istilah modern. Oleh karena itu, perubahan sosial budaya erat kaitannya dengan modernisasi. Pada kompetensi dasar yang dikembangkan dalam bab ini, yaitu menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi di Indonesia, dan untuk keterampilan menyajikan hasil analisis mengenai perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mempelajari ini, siswa dapat menjelaskan pengertian perubahan sosial budaya dan modernisasi, menjelaskan penyebab terjadinya perubahan sosial budaya di Indonesia, menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi, menjelaskan dampak positif dan negatif modernisasi di Indonesia, menyajikan hasil analisis perubahan sosial budaya di Indonesia. Perubahan sosial budaya dan modernisasi. Pengertian perubahan sosial budaya dan modernisasi. Yang pertama, kata modern berasal dari bahasa Latin yaitu modernus. Kata modernus dibentuk dari kata modo yang berarti cara dan ernus yang berarti waktu, masa kini. Jadi modern berarti cara berpikir dan bertindak sesuai masanya. Modernisasi berarti perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Penyebab perubahan sosial budaya. Yang pertama, yaitu keadaan penduduk. Perubahan jumlah penduduk di suatu tempat karena perubahan atau berkurangnya penduduk akan mempengaruhi kehidupan masyarakat di tempat itu. Jika terjadi pertumbuhan anggota dalam lingkungan masyarakat, akan menyebabkan peningkatan kebutuhan hidup. Misalnya, ketika banyak warga yang merantau ke kota besar atau urbanisasi, anggota masyarakat di daerah pedesaan akan berkurang. Hal ini menimbulkan kesulitan mencari tenaga kerja untuk mengolah sawah dan melaksanakan kegiatan gotong royong di daerah pedesaan. Yang kedua, yaitu adanya penemuan baru. Penemuan baru dalam masyarakat dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Hal ini karena memperkenalkan cara-cara baru di masyarakat yang belum ada sebelumnya. Penemuan baru tersebut biasanya memperbaiki cara atau teknologi lama agar lebih mudah, lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik. Contohnya, keberadaan ATM atau anjungan tunai mandiri mengubah cara masyarakat mengambil dan mengirim uang. Yang ketiga, yaitu konflik dalam masyarakat. Contohnya adalah perbedaan cara berkomunikasi generasi muda dan generasi tua. Generasi muda sudah menggunakan telepon pintar yang jauh lebih cepat, mudah, dan ringkas. Sedangkan generasi tua masih menggunakan telepon kabel yang kaku dan tidak bisa dibawa kemana-mana. Lambat laun, generasi tua harus mengikuti perkembangan zaman menggunakan cara berkomunikasi menggunakan telepon pintar. Yang keempat adalah keadaan alam. Adanya perubahan alam baik karena bencana alam maupun karena rekayasa manusia dapat menyebabkan perubahan sosial budaya. Misalnya, daerah yang terkena musibah bencana alam yang mengakibatkan warganya kehilangan tempat tinggal. Keadaan seperti ini menyebabkan warga harus memulai hidup baru karena tinggal di tempat yang baru yang berbeda sosial budayanya dengan tempat yang lama. Kemudian yang kelima, adanya peperangan. Peperangan dapat menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan sosial budaya di negara yang terlibat peperangan tersebut. Negara yang menjadi tempat peperangan mengalami kehancuran. Sarana dan prasarana penunjang kehidupan seperti bangunan, rumah, jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit ikut hancur. Penduduk negara tersebut yang awalnya hidup normal
harus menyesuaikan diri dengan keadaan yang serba kekurangan. Selanjutnya yang keenam yaitu adanya pengaruh dari kebudayaan lain. Kebudayaan masyarakat di suatu daerah atau negara dapat mempengaruhi budaya daerah atau negara lain. Interaksi atau hubungan antara kedua daerah atau negara tersebut dapat menyebabkan perubahan di masyarakat. Interaksi ini dapat terjadi misalnya karena kegiatan perdagangan. Namun, pengaruh budaya juga dapat menjadi melalui media massa seperti tayangan di televisi. Contohnya adalah dalam hal berpakaian, kebiasaan berpakaian resmi seperti memakai setelan kemeja, dasi, dan jas berasal dari kebudayaan asing. Cara berpakaian seperti itu biasa digunakan bangsa Barat yaitu bangsa Eropa dan Amerika. Karena ada interaksi atau hubungan antara bangsa kita dengan bangsa Barat, lambat laun cara berpakaian tersebut mulai ditiru bangsa kita. Cara berpakaian tersebut menjadi kebiasaan bangsa kita juga. Bentuk-bentuk perubahan sosial. Saat ini, bangsa Indonesia sedang semangat membangun dan melakukan modernisasi dalam berbagai bidang kehidupan. Pembangunan dan modernisasi bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik daripada kehidupan sebelumnya. Peningkatan taraf hidup masyarakat dapat meningkatkan martabat bangsa Indonesia di mata dunia. Berikut bentuk-bentuk perubahan sosial yang terjadi pada berbagai bidang di Indonesia. Yang pertama, pendidikan dan ilmu pengetahuan. Pemerintah dan bangsa Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan, karena pendidikan dan ilmu pengetahuan merupakan fondasi untuk kemajuan Indonesia. Lembaga pendidikan juga berfungsi untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah selalu menyempurnakan dan melengkapi sarana dan prasarana pendidikan. Sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, dan terampil menjadi modal dasar pembangunan dan modernisasi di Indonesia. Dahulu orang tua kita belajar hanya menggunakan buku. Selain itu, kegiatan pembelajaran pun terbatas hanya di ruang kelas saja. Nah, sekarang coba kamu perhatikan di sekolahmu atau di sekolah lain di sekitar daerah tempat tinggalmu. Lihat saja, di sana ada perpustakaan, laboratorium lengkap, buku sekolah, elektronik atau BSE, komputer, bahkan jaringan internet sebagai fasilitas pembelajaran. Para guru secara terus-menerus mengembangkan kemampuannya melalui pendidikan dan pelatihan penggunaan media dan alat pembelajaran yang semakin canggih. Guru juga selalu aktif memacu semangat dan kreativitas siswa dengan berbagai cara mengajar baru yang menyenangkan. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi bisa dilakukan di mana saja yang penting efektif untuk mengembangkan karakter dan intelektual para siswa. Yang kedua, yaitu informasi dan komunikasi. Dahulu orang berkomunikasi menggunakan surat, telegram, dan telepon kabel. Komunikasi model lama itu masih kurang efisien, baik dari waktu, biaya, dan jangkauannya. Sekarang berbagai sarana sosial media berkembang pesat, sehingga kita lebih mudah berkomunikasi dan lebih cepat. Yang ketiga yaitu transportasi. Tahukah kamu, sejak kapan manusia mengenal alat transportasi? Sejak dahulu orang sudah mengenal alat transportasi, atau lebih dikenal sebagai alat pengangkutan. Masyarakat pada masa lalu menggunakan alat transportasi yang tergolong sederhana. Angkutan darat seperti pedati dan delman menggunakan tenaga kuda, bahkan tenaga manusia untuk menarik becak. Angkutan air seperti perahu dayung, perahu layar, dan rakit. Perahu dayung dan rakit digerakkan oleh manusia, sedangkan perahu layar digerakkan oleh angin. Kemampuan alat transportasi tersebut sangat terbatas daya jelajahnya, sehingga untuk penjelajahan jauh diperlukan waktu yang sangat lama. Sekarang kamu dapat menyaksikan alat transportasi bermesin seperti mobil, sepeda motor, dan kereta sebagai alat transportasi modern. Kendaraan bermotor tersebut telah mempermudah orang untuk bepergian. Dengan menggunakan alat transportasi modern, jarak jauh dapat ditempuh dalam waktu yang singkat.
Yang keempat adalah teknologi produksi. Anugerah Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia, salah satunya adalah sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam itu masih berupa bahan baku yang tentu saja belum bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Pernahkah kamu mendengar istilah teknologi produksi? Istilah teknologi berkaitan dengan kreasi dan penemuan manusia. Pada umumnya, kreasi dan penemuan tersebut berupa alat yang memudahkan pekerjaan manusia. Adapun istilah produksi berarti kegiatan mengolah bahan baku menghasilkan barang jadi. Apakah teknologi produksi pada masyarakat masa lalu sama dengan masyarakat masa kini? Mari kita pelajari lebih lanjut. Sejak dulu, orang sudah dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, alat yang mereka gunakan masih sangat sederhana. Karena masih menggunakan alat yang sederhana, tenaga yang diperlukan sangat besar. Sementara hasilnya terbatas. Berikut ini adalah contoh perubahan yang terjadi pada teknologi yang digunakan oleh masyarakat masa lalu dan masyarakat masa kini. Terlihat pada gambar, pada zaman dahulu, pada masyarakat tradisional, orang menggarap sawah, membajak menggunakan tenaga kerbau sebagai pembajaknya. Kemudian pada masyarakat modern, orang mulai mengganti tenaga kerbau menjadi mesin, yaitu menggunakan traktor. Kemudian pada produksi bahan pakaian, contohnya pada zaman dahulu atau pada masyarakat tradisional, mereka melakukan penenunan secara tradisional menggunakan alat seadanya. Kemudian pada masyarakat modern, mereka sudah menggunakan mesin sebagai alat tenun. Yang kelima, yaitu peran wanita. Peran wanita pada masa lalu sangat terbatas. Dalam berbagai urusan, kaum pria lebih diutamakan daripada kaum wanita. Hal ini disebabkan oleh adanya anggapan bahwa tugas utama wanita adalah mengurus rumah tangga dan keluarga saja. Wanita tidak cocok bekerja seperti kaum pria pada umumnya. Keadaan seperti ini dialami pada masa penjajahan bangsa asing. Kedudukan wanita dianggap berada di bawah kaum pria, menyebabkan wanita pada saat itu sulit berperan lebih jauh untuk melakukan perubahan. Sekarang, coba kamu perhatikan kedudukan wanita dalam kehidupan sehari-hari. Kedudukan kaum wanita saat ini sudah setara dengan kaum pria. Persamaan kedudukan ini dikenal juga dengan istilah emansipasi wanita. Emansipasi wanita diartikan sebagai wanita memiliki hak atau derajat yang sama dengan pria. Kaum wanita yang bekerja banyak menempati posisi penting baik di pemerintahan maupun di perusahaan-perusahaan. Pada saat ini, sudah banyak kaum wanita yang menduduki posisi berbagai menteri, kepala daerah, manajer, atau jajaran direksi di suatu perusahaan milik negara maupun perusahaan swasta. Tahukah kamu bahwa Indonesia pernah dipimpin oleh presiden dari kaum wanita? Nah, siapa dia? Beliau adalah Ibu Megawati Soekarno Putri, pernah menjabat sebagai Presiden kelima Republik Indonesia. Beliau menjabat mulai dari 23 Juli 2001 sampai dengan 20 Oktober 2004. Ini menjadi bukti bahwa kedudukan wanita sudah setara dengan pria. Contoh yang lain, yaitu Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia, kemudian Ibu Susi Pujiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan, kemudian Ibu Tri Risma Harini, atau dikenal dengan Ibu Risma, yaitu Wali Kota Surabaya pada periode 2016 sampai 2018. Nah, dalam gambar, tampak banyak wanita-wanita hebat yang berprestasi dan menginspirasi untuk kita semua. Yang keenam yaitu gaya hidup.
Perubahan sosial budaya juga dapat mempengaruhi gaya hidup atau perilaku yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Indonesia zaman dahulu dikenal sebagai masyarakat yang sederhana dan bersahaja, serta lebih mengutamakan gotong royong dan saling membantu. Kerja sama dalam usaha bersama juga terbangun sangat baik. Warga masyarakat hidup membaur dan menjalani komunikasi yang harmonis. Kehidupan masyarakat zaman dahulu juga cenderung mempertahankan kebiasaan. Misalnya, bangun pagi-pagi sarapan pagi, bekerja di sawah atau ladang atau di kantor, sore hari sudah pulang dan malam hari digunakan untuk istirahat. Kebiasaan ini menjadi tubuh sehat. Zaman sekarang, sebagian orang terkesan kurang peduli dengan orang lain. Mereka kebanyakan bersikap tidak peduli dengan tetangga dan semangat kerjasama serta kekeluargaan antar warga masyarakat berkurang. Sebagian masyarakat zaman sekarang lebih menunjukkan kebiasaan hidup serba cepat dan serba instan, selalu menginginkan segala sesuatu dengan mudah dan dalam waktu yang cepat. Meskipun demikian, ada hal yang positif dari gaya hidup orang masa sekarang, misalnya lebih menghargai waktu, suka bekerja keras, berpikir lebih realistis, dan berwawasan lebih luas. Menghargai waktu sangatlah penting. Waktu yang telah lewat tidak dapat kembali dan diganti lagi. Oleh karena itu, waktu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan kegiatan yang bermanfaat. Dengan menghargai waktu, kita akan menjadi orang yang disiplin. Orang yang disiplin dapat hidup lebih teratur dan memperoleh hasil yang lebih baik. Berikut dampak perubahan sosial terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Yang pertama, dampak positif bisa kita rasakan di bidang pendidikan. Yang pertama, meningkatnya pelayanan pendidikan. Yang kedua, kemampuan guru semakin meningkat. Yang ketiga, memudahkan dan mempercepat pekerjaan pengolahan nilai dengan berbasis komputer. Yang keempat, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi pada peserta didik semakin tinggi. Yang kelima, sistem pengujian hasil belajar berbasis online. Yang keenam, menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif. Dan yang ketujuh, munculnya penemuan-penemuan baru berdasarkan hasil penelitian ilmiah. Kemudian pada bidang informasi dan komunikasi, dapat kita rasakan yang pertama, mudah mendapatkan informasi yang akurat. Yang kedua, pengiriman berita atau pesan dapat dilakukan dengan mudah dan lebih cepat. Yang ketiga, berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja menjadi lebih mudah, cepat, dan relatif murah. Yang keempat, biaya pengiriman berita atau pesan serta biaya layanan bank relatif murah. Dan yang terakhir, memudahkan aktivitas jual beli secara online. Pada bidang transportasi, dapat kita rasakan yang pertama, memudahkan masyarakat untuk memilih sesuai kebutuhan alat transportasi. Kemudian yang kedua, fasilitas di dalam alat transportasi semakin lengkap. Yang ketiga, pemesanan alat transportasi umum semakin mudah. Yang keempat, dapat menghemat waktu perjalanan. Dan yang terakhir, dapat memilih alat transportasi sesuai dengan kebutuhan. Dalam teknologi produksi, yang dapat kita rasakan, yang pertama, proses produksi pengolahan sumber daya alam lebih cepat. Kemudian yang kedua, masyarakat lebih mudah memilih beragam jenis makanan dan minuman. Yang ketiga, pekerjaan manusia lebih ringan. Dan yang keempat, kualitas barang semakin meningkat. Pada emansipasi wanita, memiliki dampak positif yaitu meningkatnya harkat dan martabat wanita, terciptanya kesetaraan gender, dapat memanfaatkan tenaga yang lebih profesional, dan dapat mengisi kekosongan jabatan. Pada gaya hidup, memiliki dampak positif yaitu pola pikir masyarakat menjadi lebih rasional, masyarakat menjadi lebih menghargai waktu, kebiasaan hidup masyarakat menjadi lebih disiplin, berpikir lebih logis dan kritis, dan berwawasan luas, dan berorientasi masa depan yang lebih baik. Selain dampak positif juga memiliki dampak negatif. Adapun dampak negatif dari modernisasi
Yang pertama, penurunan nilai moral bangsa, kemudian perilaku kebarat-baratan atau istilahnya westernisasi, kemudian meningkatnya kenakalan remaja, kesenjangan ekonomi, pencemaran lingkungan, dan berkembangnya sikap individualisme. Sikap dan perilaku yang harus kita tanamkan pada diri kita dalam menghadapi perubahan sosial dan modernisasi. Yang pertama, memperkokoh nilai-nilai dan karakter budaya bangsa. Kemudian yang kedua, toleransi. Yang ketiga, menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju. Yang keempat, berpandangan ke masa depan. Dan yang kelima, peduli terhadap lingkungan. Itulah materi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.